Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar jurnalistik. Setiap calon wartawan wajib memahami dan menguasai dasar-dasar jurnalistik agar dalam menjalankan aktivitas jurnalistik dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Wartawan profesional tidak sekedar bisa nulis berita saja, tapi juga memahami dan menaati aturan yang berlaku di dunia jurnalistik, terutama kode etik jurnalistik. Jika ada keluhan tentang kinerja wartawan, misalnya tulisannya asal atau beritanya ngawur, dari segi penulisan ataupun dari segi substansi, kemungkinan besar sang wartawan tersebut belum atau tidak memahami dan menguasai dasar-dasar jurnalistik. Sejarah jurnalistik. Berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Acta Diurna pada zaman Romawi kuno, khususnya masa pemerintahan Julius Caesar, sekitar tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Acta Diurna adalah papan pengumuman, sejenis majalah dinding atau mading, atau papan informasi lah sekarang, yang diletakkan di forum Romanum agar diketahui oleh banyak orang. Kemudian secara harfiah, Acta Diurna diartikan sebagai catatan harian atau catatan publik harian. Acta Diurna ini awalnya berisi catatan proses dan keputusan hukum, lalu berkembang menjadi pengumuman kelahiran, perkawinan, hingga keputusan kerajaan atau senator dan acara pengadilan. Acta Diurna diyakini sebagai produk jurnalistik pertama sekaligus pers, media massa, atau surat kabar koran pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Kata atau istilah jurnalistik pun berasal dari Acta Diurna itu. Orang yang menghimpun dan menulis informasi untuk dipublikasikan di Acta Diurna disebut diurnalis. Dari kata diurna muncul kata du jour dari Prancis yang berarti hari, dan jurnal dari Inggris yang artinya laporan. Lalu berkembang menjadi jurnalisme atau jurnalistik. Kemudian dalam bahasa Inggris, jurnalis artinya orang yang membuat atau menyampaikan laporan. Pengertian jurnalistik menurut para ahli. Yang pertama, Roland E. Wesley. Menurutnya jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerintah, hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar majalah dan disiarkan di stasiun siaran. Kemudian yang kedua, menurut Astrid S. Susuwanto, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Kemudian yang keempat, menurut Adi Negoro, jurnalistik adalah semacam kepandaian karang-mengarang yang pokoknya memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Kemudian yang terakhir, nomor 5, menurut M. Ridwan, jurnalistik adalah suatu kepandaian praktis pengumpulan, mengedit berita untuk pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbitan-terbitan berkala lainnya. Selain bersifat keterampilan praktis, jurnalistik juga merupakan seni. Secara konseptual, jurnalistik dapat dipahami dari 3 sudut pandang. Yang pertama sebagai proses, kedua sebagai teknik, dan yang ketiga sebagai ilmu. Nah, yang pertama sebagai proses, jurnalistik adalah aktivitas mencari,
mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan. Kemudian, jurnalistik sebagai teknik. Maksudnya adalah keahlian atau keterampilan menulis karya jurnalistik, termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa dan wawancara. Kemudian yang ketiga, sebagai ilmu, jurnalistik adalah bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui media massa. Jurnalistik termasuk ilmu terapan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dinamika masyarakat itu sendiri.